kamu kenapa nge-like foto saya sama suami? Kamu pelakornya? Enggak bu, itu kan foto biasa di-like, tapi kenapa like-nya pakai gambar love gitu. Lah emang Instagram begitu bu, tapi kenapa pas saya sama suami kamu nge-like, kemarin foto saya kemana di-like? Kenapa? Karena memang dia dibayang-bayangi kecemburuan, aslinya memang begitu, dia curigaan sama semua orang gitu. Nah sebaliknya kalau native digital, aslinya perilaku mereka di dunia maya dibawa ke dunia nyata. Kalau di dunia maya dia biasa left, unfold, di dunia nyata begitu, nggak suka pindah, nggak mau sekolah di situ, gurunya galak pindah. Nah mental ini nanti masuk ke dunia kerja. Makanya salah satu HRD bilang ke saya, Ustadz saya kalau ada fresh graduate lulus baru aja dan CV-nya tebel, IPK-nya bagus, saya buang ke tempat sampah, nggak saya terima. Saya bilang kenapa? Bagus kan dia, IPK bagus, CV-nya tebel. Data ini mudah-mudahan menjadi motivasi, jangan sampai ya Allah gitu. Jadi mengapa rasa takut itu menjadi salah satu motivasi yang membuat kita ayo para ayah gitu, jangan sampai ngakunya sibuk, ngakunya kerja tapi lupa tanggung jawabnya dalam urusan yang berkaitan pendidikan. Wahai bunda juga harus ingat bahwa di tengah mungkin keinginan untuk misalnya menjalankan peran domestik, juga peran di luar sebagai public figure, ingat ada tanggung jawabmu juga. Anak-anakmu juga diingatkan, yang laki-lakinya jangan sampai masuk kaum yang dilaknat LGBT, ingat itu. Jadi itu yang membuat kita harus mendasarkan diri, rasa takut itu. Rasa takut itu modal ya. Rasa khosyah itu modal yang diajarkan dalam ayat ini. Takut terhadap apa? Takut wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ni'afan. Jika di belakang kalian meninggalkan generasi yang lemah. Makna belakang itu adalah generasi setelah kita, yang artinya bisa itu adalah adik kita, bisa itu adalah anak kita, bisa itu adalah murid-murid kita, yang mereka termasuk generasi disebut zurriyatan di'afan. Siapa itu zurriyatan di'afan? Generasi zurriyatan di'afan disebut generasi yang lemah. Dan lemah dalam ayat ini dimaknai lemah secara non fisik. Kalau lemah fisik dalam Quran ditandai dengan bukan di'afan yang dari kata dha'fun, tapi lemah dalam Quran berkaitan dengan lemah fisik biasa dikata wahnun ya, wahnan ala wahni, itu lemah fisik. Ayat ini pakai kata dha'fun, dzurriyatan di'afan. Apa ciri generasi lemah? Dan inilah kurikulum pendidikan, kurikulum pengasuhan yang esensi. Artinya di luar bahwa kita pengen anak kita hafal Quran, di luar anak kita pengen anak yang cerdas, justru kurikulum yang diajarkan Allah cukup anak kita jadi anak lemah. Apa disebut anak yang lemah? Ciri pertama adalah ad-dha'fu 'alal masyaqqah, lemah menghadapi ujian kesulitan. Anak kita akan diuji dengan kesulitan-kesulitan hidup, maka di antara ciri generasi yang lemah adalah yang terbiasa fly, not fight. Ya, fly, kalau ada masalah kabur. Kalau ada masalah cenderung left. Dan ini yang hari ini disorot yang disebut generasi strawberry ya. Kan strawberry tahun 2018 populerkan oleh salah satu profesor di Taiwan, itu mencirikan generasi yang kelihatan ya ganteng, keren ya kan, kayak strawberry mengkilau, kilaunya jelas, random, merah, bergairah, tapi kalau dipencet lembek, disenggol dikit jatuh. Generasi yang disebut generasi strawberry itu adalah generasi yang mudah sekali kalau apa-apa terlalu jatuh. Yang sekarang hari ini banyak tuh istilahnya, hidup gue toksik banget sih gitu, kayak gue butuh healing nih, apa-apa healing, kayaknya gue nggak siap nih. Dan itu yang terjadi dengan generasi strawberry, self harm. Bahkan yang lagi ngetrend tuh self harm digital ya. Jadi mereka bikin fake account yang salah satunya adalah fungsinya
mengkompor-ngompori orang lain untuk menghujat akun aslinya sendiri gitu. Itu namanya self harm digital. Saya kemarin habis nanganin anak yang kayak gitu. Jadi dia bikin fake account, dia komen di akun aslinya dia dan komen yang ngompor-ngomporin dasar lu BEGO bla 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 gitu. Yang lain tuh nyerang dia semua. Nggak tahu itu kenapa ya. Hari ini anak-anak yang seperti ini bunuh dirinya dengan cara yang seperti itu. Jadi anak-anak yang lemah dalam kondisi lemah menghadapi ujian kesulitan biasanya tadi flight. Kalau ada masalah kabur. Dan itu yang hari ini kita sebutkan data-datanya itu banyak ya. Waktu itu ada salah satu pesantren nelpon saya gitu. Ustadz minta pendapatnya nih, ada santri kami nih Ustadz baru masuk sekolahnya setingkat SMP ya. Jadi saya ini bingung nih. Jadi saya diamanai santri yang udah pindah sekolah 15 kali gitu. Jadi, saya bilang tuh kalau tambah sekali lagi dapat piring cantik saya bilang. Dia 15 kali pindah sekolah. Jadi saya mencoba untuk menjaga supaya dia nyaman di pesantren saya gitu kata mudirnya. Tapi begitu dia punya teman sekamar yang gak sesuai dengan harapan, baru aja seminggu tiba-tiba habis sarapan dia izin keluar ke pesantren, tahu-tahu dia kabur. Nelpon bapaknya, "Papa nggak mau di pesantren ini, pindah," gitu. Jadi mental ini yang disebut mental flight. Dan disinyalir mental flight ini memang bentukan dari yang pernah kita bahas itu dari handphone yang biasa mereka dapatkan ya. Jadi gawai atau gadget itu sebenarnya nggak bahaya bagi anak. Ya, dia menjadi bahaya karena ada internet. Coba aja kasih aja handphone tapi nggak ada internetnya gitu. Coba aja beliin anak kita handphone, nih handphone ya udah ada pakai, tapi jangan ada internetnya gitu. Jadi yang sebenarnya yang jadi yang selama ini kita tuding bermasalah itu handphone. Padahal sebenarnya enggak handphone, internet. Ya makanya bukan kecanduan handphone, kecanduan internet. Selama enggak ada internet enggak masalah. Anak saya kasih handphone tapi enggak ada kuota. Nggak ada masalah gitu, di rumah nggak ada wifi nggak masalah, saya biarin. Paling mainnya apa, Tetris di kalau ada yang biasa. Jadi bukan handphone, bukan internetnya. Apa yang berbahaya dari konten internet itu yaitu sosmed yang melatih mereka untuk menjadi raja lewat tombol yang dibangun yang mereka miliki gitu. Karena internet memiliki fitur yang membuat orang itu bisa menentukan nasib orang. Nama fiturnya adalah block, unfriend, left group, unfollow. Masuk grup WA, ya apaan sih WA, grupnya sampah banget, left. Gue berhak dong menentukan nasib gue, sip, left. Ada yang komen di FB atau di sosmed kita, ini rese nih orang, blok. Gak suka dengan teman di FB yang posting mungkin lagi era politik, kita lagi alergi sama satu capres tertentu, kita unfriend. Kemudian ada yang kita follow terus kemudian terjerat kasus, unfollow. Jadi mental anak hari ini dibentuk oleh sosmed. Sementara mereka disebut native digital. Jadi kan ada imigran digital, ada native. Kalau imigran digital, kebiasaan perilaku di dunia nyata dibawa ke dunia maya. Makanya orang yang di dunia nyatanya generasi angkatan 80-90 itu yang biasanya suka ribut, di dunia maya juga ribut ya, ke bawah gitu. Apa loh gitu, biasa gitu. Karena mental dia udah dibentuk dari dunia nyatanya gitu. Ya, jadi mental dia dibentuk di situ. Nah, kalau di dunia nyatanya norak, dunia maya norak gitu. Makanya mereka itu yang dunia nyata bisa cemburuan gitu. Kemarin kan ada postingan tuh yang dia ngejapri saya. Ada seorang ibu upload foto dia dengan suaminya gitu. Tiba-tiba yang di Instagram kan di like ya, gambar like-nya itu kan pakai gambar love kalau di Instagram. Si ibu langsung JWA yang like. "Kamu kenapa nge-like foto saya sama suami?
kamu pelakor ya. Loh, enggak Bu, itu kan foto biasa di-like, tapi kenapa like-nya pakai gambar love gitu. Lah emang Instagram begitu Bu, tapi kenapa pas saya sama suami kamu nge-like, kemarin foto saya nggak pernah di-like. Jadi itu ada tuh, kenapa? Karena memang dia dibayang-bayangi kecemburuan, aslinya memang begitu, dia curigaan sama semua orang gitu. Maka di dunia nyatanya begitu gitu. Nah sebaliknya kalau native digital, aslinya perilaku mereka di dunia maya dibawa ke dunia nyata. Kalau di dunia maya dia biasa left, unfold, di dunia nyata begitu, nggak suka, pindah, nggak mau sekolah di situ, gurunya galak, pindah. Nah mental ini nanti masuk ke dunia kerja. Makanya salah satu HRD bilang ke saya, Ustadz saya kalau ada fresh graduate lulus baru aja dan CV-nya tebel, IPK-nya bagus, saya buang ke tempat sampah, nggak saya terima. Saya bilang kenapa? Bagus kan dia, IPK bagus, CV-nya tebel. Ya Ustadz, tapi CV itu bukan menunjukkan pengalaman kerja, pengalaman resign gitu.